pesan daripada Paskah tahun 2026 di dalam kondisi baik secara Indonesia maupun global, maka jangan pernah kita takut dan khawatir akan hidup kita, karena Tuhan lebih dulu mengorbankan hidupnya, lebih dulu memulai segala sesuatu untuk kita semua dengan anugerahnya yang luar biasa. Jadi pegang dan terus fokuskan kepada Tuhan, cari dulu Dia dengan segala kehendaknya yang telah membentuk kita menjadi serupa dengan gambarannya, maka Tuhan pasti akan tambahkan damai, sejahtera, sukacita, masa depan kita semuanya sesuai. Tuhan tidak pernah curang terhadap semua janji-janjinya. Saya ucapkan selamat Paskah, ya, selamat merenungkan lebih lagi tentang penebusan Tuhan, karya Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita yang tidak pernah bisa kita usahakan, tetapi Tuhan lebih dulu untuk memberikan itu bagi kita semua. Maka hormati bersama-sama, pahami bersama-sama, dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang arti penebusan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Paskah bukan sekadar perayaan tahunan. Lebih dari itu, Paskah adalah momen perenungan yang dalam tentang pembebasan sejati yang dikerjakan Tuhan bagi umat manusia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Pendeta Sabto Edi Raharjo, saat ditemui di GBI Pejaten, Jakarta Selatan. Menurutnya, makna Paskah berakar dari sebuah peristiwa besar dalam sejarah iman, ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Pada saat itu, mereka dilewati oleh malaikat maut, karena darah anak domba yang tercurah di ambang pintu rumah mereka. Peristiwa ini bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan gambaran sempurna tentang karya penebusan Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat. Melalui darah dan kematiannya, Ia membebaskan manusia dari belenggu dosa. Paskah mengingatkan kita bahwa di balik pengorbanan, ada kasih yang membebaskan. Dan di balik kematian, ada kehidupan yang kekal. Paskah itu kan sebetulnya dari firman Tuhan adalah pembebasan kita dari belenggu, ya, seperti bangsa Israel ketika bebas dari perbudakan di Mesir, maka mereka terlewatkan Passover, dilewati oleh karena darah yang ada di ambang pintunya. Nah, itu dari domba yang tidak bercacat celah. Nah, itulah sesungguhnya makna dari Paskah itu. Darah Yesus, kematiannya itu membebaskan kita dari segala belenggu dosa perhambaan. Itu makna yang kita terus mengerti. Ya, arti Paskah tentang kekinian kita hari-hari ini yang kita hadapi, yaitu di penghujung akhir daripada zaman ini, menurut saya. Jadi kedatangan Tuhan kali yang kedua yang sangat dekat, sehingga vision kita adalah selesaikan amanat agung, mengabarkan tentang menjadi display untuk kita memperkatakan tentang Tuhan kita yang kita ikuti, yang luar biasa, ya, yang tidak ada bandingnya. Ini di masa kekinian ini, dunia kan sedang menghadapi yang jelas ketakutan, kekhawatiran dengan banyak hal. Ketakutan tentang perang dunia ketiga, karena akan muncul kelompok-kelompok dalam peperangan, bukan hanya sekedar Israel, Amerika melawan Iran, tetapi akan muncul kelompok-kelompok, dan itu mengakibatkan ketakutan yang menyebabkan perang, bukan hanya perang dunia ketiga, tapi pemusnahan manusia massal, juga kelangkaan daripada sumber daya, termasuk sumber daya alam dan juga manusia, ya, karena mengelompok satu dengan yang lain. Lalu juga sumber daya alam, ya, penutupan Selat Hormuz dan lain sebagainya, itu sudah sekarang yang boleh lewat itu dipilih, ya. Jepang boleh lewat, Indonesia nggak boleh dulu, dan lain sebagainya, apalagi Amerika dan seterusnya.
Itu sebagai contoh bahwa itu membuat ketakutan, karena itu semua akan memunculkan kesulitan-kesulitan, banyak kesulitan-kesulitan. Bukan hanya pemusnahan massal manusia, tapi juga perang itu pasti ada akibatnya. Kerusakan-kerusakan, termasuk kerusakan ekonomi, kerusakan alam, dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu pasti akan berakibat banyak. Alam yang tidak lagi menjadi baik itu akan berakibat sangat luas. Juga kerusakan bidang ekonomi, ya, begitu sulit untuk menentukan harga, begitu sulit menentukan kurs uang kita, dan lain sebagainya. Ekonomi secara global akan berakibat juga, pasti berimbas. Orang yang tidak perang pun juga kena akibatnya itu semua. Ini ketakutan, kekhawatiran, ketakutan dan juga kekhawatiran akan kita sendiri, hidup kita ke depan, ya, mengalami kesulitan-kesulitan demikian itu bagaimana. Nah, ini semua tentunya harus, kalau menghadapi keadaan seperti ini semua, maka beruntunglah dan puji Tuhan luar biasa ketika kita menjadi anak Tuhan, ya. Karena apa? Karena jaminan janji-janji Tuhan pada kehidupan kita diarahkan bukan hanya mencari dunia ini, tapi kita teringat cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Ditambahkan itu bukan hanya perkara materi, tapi yang ditakutkan dan dikhawatirkan tadi menyebabkan damai sejahtera, sukacita yang hilang. Ya, itu yang juga termasuk Tuhan akan tambahkan kalau kita semakin mencari kerajaan surga dan kebenarannya, mencari Tuhan, mencari sumber segala sumber itu, dan kita perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan kita semua, maka Dia memilih kita untuk Dia datang kepada kita, mengasihi lebih dulu kita, mengampuni lebih dulu kita, sebelum Dia minta kita untuk mengampuni, sebelum kita diminta untuk mengasihi.